Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Rima akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal perbaikan ejaan, perbaikan tanda baca, perbaikan tata kalimat dengan agak lebih cepat gitu ya. Tetapi di buku Algendon kalian kan sudah dipinjami. Nah, silakan kalian baca-baca ya, dibaca-baca bagaimana penulisan yang benar. Nah, seperti ini. Kalian kalau seperti ini fokus saja pada soalnya dulu. Ya, karena perbaikan berarti yang fokus yang pertama adalah kalian membaca soalnya dulu. Ya. Di nomor 39 ini soalnya adalah kesalahan tanda baca pada kalimat yang bercetak miring. Ya udah, kalian fokus aja yang bercetak miring ini, nggak usah dibaca semuanya, yang bercetak miring aja. Yang bercetak miring berarti ini ya. Maaf, ini. Nah, tanda baca yang salah. Oke, kita lihat. Tanda baca itu berarti ada ini, ada titik dua ini. Ada tanda petik, ada koma, ada titik, ada petik. Udah, kalian cuma fokus di situ aja. Berarti kesalahan tanda baca yang dicetak miring adalah benarkan petik, terus hurufnya besar, berhenti. Nah, kalian lihat di sini hurufnya J-nya besar. Kalau J besar, berarti pilihannya kalau tidak titik, tanda seru atau tanda tanya. Berarti ini koma jelas salah karena setelahnya adalah huruf besar. Kalau setelah koma itu huruf kecil. Nah, di sini kan hurufnya besar. Berarti pilihannya adalah titik, tanda seru atau koma. Ini cuma soalnya kesalahannya, berarti tidak untuk membenarkan ya. Berarti yang salah adalah koma. Kita cari dulu. Di sini petik, petik. Petik, petik, petik. Oh, berarti ini salah, ini salah, ini salah. Berarti yang benar adalah B. Nah, gitu ya. Terus nomor 40. Kami akan berangkat hari Sabtu. Nah, kalau penulisan tanggal itu misal Jumat, 1 Desember 2010. Berarti setelah Sabtu itu koma. Nah, kita lihat ini koma. Oke, berarti kita lihat selanjutnya 28 Desember 2016. Nah, kita lihat P-nya ini hurufnya kecil. Berarti kemungkinan ini adalah koma. Tidak mungkin titik, tidak mungkin tanda seru, tidak mungkin tanda tanya. Kita lihat ini koma, titik. Nah, ini titik, berarti ini salah. Berarti A, B atau C. Kita lihat pukul 16.30. Jadi kalau waktu itu 20.30, 19.00. Berarti jawabannya adalah titik. Ini titik 2 salah, koma salah, berarti jawabannya yang C. Terus nomor 41. Kalimat yang menggunakan huruf kapital yang tepat. Oke. Kita lihat dulu pengecohnya, yaitu tentang presiden. Jadi presiden itu misalnya kalau Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo. Kalau ada namanya berarti dia P-nya besar. Kalau dia jabatannya adalah presiden, tapi tidak disertai nama, maka kecil. Nah, ini P-nya besar, berarti salah. Terus Joko Widodo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Presidennya ini kecil. Terus yang ini kan jelas A salah. Sekarang ini kita lihat yang B. Warga yang memenuhi syarat dapat memiliki surat izin mengemudi. SIM, kayak SIM, KTP. Jadi KTP itu kalau disingkat K besar, T besar, P besar. Tapi kalau ditulis pakai dalam kalimat kartu tanda penduduk, K-nya kecil, P-nya kecil. Seperti juga SIM.
Jadi harusnya S-nya kecil, I-nya kecil, M-nya kecil. Kecuali kalau disingkat. Jadi KT ini kalau disingkat adalah besar semua. Tapi kalau diuraikan dilepas K-nya apa, T-nya apa, P-nya apa, itu namanya diuraikan. Nah, itu kecil semua, tidak gede ya. Kemudian yang C, Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh, ini harusnya kecil. Terus yang D, Joko Widodo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena belakangnya ada Presiden Republik Indonesia, maka P-nya besar. Jadi ini benar. Kita lihat nomor 42. 42. Tukang itu mencat rumah dengan warna keabu-abuan. Penulisan sesuai kaidah yang benar untuk kalimat tersebut adalah mencat. Yang benar adalah mengecat, bukan mencat, mengecat. Berarti kalau ini mencat, yang B jelas salah, yang D salah. Berarti kalau jawabannya kalau tidak A, yaitu maaf. Ya, kalau tidak A, ya C. Kita lihat, tukang itu mengecat rumah dengan warna keabu-abuan. Benar, karena ada tanda stripnya ini. Kalau tidak ada strip ini salah, berarti jawabannya yang A. Nah, kita lihat kalau ada kalimat seperti ini, kita baca dulu soalnya. Perbaikan penggunaan tanda baca. Nah, perbaikan berarti kalian diminta untuk memperbaiki. Kalau ini yang tadi yang awal, ini kesalahan tanda baca, kalian tidak harus memperbaiki, cuma menunjukkan yang salah. Kalau ini perbaikan penggunaan tanda baca yang bercetak miring. Jadi yang dicetak miring aja yang kita lihat. Masa berlaku KTP-nya. Jadi kalau nulis KTP-nya, tambahnya itu ada stripnya. Misal SIM-nya, SIM stripnya. Nah, KTP-nya berarti yang kita lihat pilihan jawaban. Nah, ini enggak ada strip, berarti yang B salah. Terus A, C atau D. Kita lihat. Per Desember 2020. Nah, tidak boleh seperti ini. Kalau per itu nanti dipisah per Januari. Berarti yang ada ininya, yang ada stripnya salah. Harusnya dipisah. Ini salah. Berarti ini salah jawabannya yang D. Nomor 44. Perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal. Yang atas sendiri ini. Anak-anak mereka banyak orang tua ingin potensi minat mengetahui. Kita baca aja pilihan jawabannya. Potensi minat. Nah, ini butuh yang namanya logika dan perasaan. Ya. Mana kalimat yang dibaca itu nyambung, atau mana kalimat yang dibaca, kalau dibaca itu apa ya? Lebih mudeng, lebih masuk akal. Nah, kalau ini nomor 44, potensi minat bakat banyak orang tua ingin mengetahui anak-anak mereka. Potensi minat bakat banyak orang tua, salah ya. Terus potensi minat bakat anak-anak mereka ingin mengetahui banyak orang tua. Yang ingin mengetahui kan orang tuanya, ini salah. Yang C, banyak orang tua ingin mengetahui potensi bakat anak-anak mereka. Nah, ini yang tepat. Ini butuh logika dan perasaan. Ingat itu ya. 45. Pada hari Minggu, saya menaiki sepeda menuju rumah Aldi. Saya dan Aldi melaksanakan. Nah, sekarang perbaikan penggunaan kata yang bercetak miring. Kata yang bercetak miring di sini itu ini. Nah, menaiki, mengawasi, melaksanakan. Oke.
Saya menaiki sepeda. Kita lihat pilihan jawaban. Menumpang. Menumpang itu kayak bonceng ya, berarti ini salah. Menunggangi. Bukan baku ya, bukan bakunya Indonesia. Berarti B atau C. Mengendarai. Kita lihat. Saya dan Aldi melaksanakan PR bersama. Kalau PR itu diapakan? Masa membereskan, berarti yang ini salah. Berarti jawabannya yang C. Siswa, kita lihat dulu jawab pertanyaannya. Kesalahan penggunaan kata baku. Oke, kata baku. Kita lihat jawabannya di sini. A, B, C, D. Keterampilan, mempraktikkan, keterampilan. Kita lihat aja jawabannya. Mempraktikkan. Di sini mempraktikkan, benar. Mempraktikkan itu benar dari kata praktik. Berarti yang ini salah, yang ini salah. B atau C salah ya. Sekarang kita lihat di sini. Keterampilan. Oke, harusnya keterampilan, benar. Yang salah. Mendaya gunakan sama. Nggak usah dilihat. Lah, sekarang kita lihat yang ini. Halang rintang atau potensi. Potensi ini udah benar, potensi, benar tulisannya. Berarti ini salah. Berarti jawabannya yang A. Nah, kita lihat di sini kita lihat soalnya. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Berarti kita diminta menunjukkan penggunaan tanda baca yang tidak tepat pada kalimat yang bercetak miring. Oke, kita berarti lihatnya ini aja. Maaf. Nah, ini maaf. Huruf S-nya kecil. Huruf S-nya kecil, jadi tidak mungkin titik, tidak mungkin tanda seru, tidak mungkin tanda tanya. Berarti ini harusnya koma, berarti ini tanda serunya salah. Setelah gula dan telur dikocok, masukkan tepungnya, masuk. Nah, ini M-nya kecil, kok di sini titik. Nah, M-nya kecil, kok di sini titik. Kalau di sini titik, M-nya harus besar. Berarti ini salah. Ya. Terus masukkan tepungnya, Dik. Masukkan, kan kata perintah. Kok di sini tanda tanya? Nah, berarti ini juga salah. Berarti yang salah adalah seru titik tanya. Seru titik tanya. Seru titik tanya. Nah, ini tanda petik toh, ini salah. Yang A salah, yang B salah. Seru titik koma. Nah, ini salah. Tadi seru titik tanya, berarti yang D. Nomor 48. Arsen melihat elang Jawa di hutan pinus Mangunan. Kita lihat pilihan jawaban. Oh, maaf, dilihat dulu pertanyaannya. Penggunaan huruf kapital yang tepat. Penggunaan huruf kapital. Kapital itu yang besar. Kita lihat ya. Pilihan jawaban. Arsennya semua sama. Melihat M-nya sama. Nah, elang ini E-nya berbeda. E besar, E kecil. Jawanya besar semua. Di hutan ini beda. Nah, yang bisa kita lihat hutan pinus Mangunan. Nama hutan itu pinus. Jadi nama hutannya adalah pinus. Kita lihat pinusnya. Nah, ini P-nya kecil, berarti salah. P-nya juga kecil, salah. P-nya kecil, salah. Berarti yang C. Gitu. Karena pinusnya kok kecil, harusnya pinusnya P-nya besar karena itu namanya. Kalau hutan karena P-nya itu kalau nama hutan itu kan selalu besar. Nah, ini kok hutannya kecil. Nama hutannya kok kecil, berarti salah. Lanjut ya, nomor 49. Perbaikan ejaan kalimat yang dicetak tebal. Anti dan Viola mengunjungi taman bunga alamanan di kawasan Tempel. Oke. Nomor 49 yang benar adalah ini salah. Anti dan Viola ini semua besar. A dan V-nya besar. Mengunjungi taman.
Taman Bunga Alamanda. Nah, nama tempatnya ini Taman Bunga Alamanda. Jadi kalau kecil salah, T-nya kecil salah. Ini T besar, T besar, T besar. Nah, tapi taman ini B-nya ini kecil, berarti ini salah. Karena kan namanya ya Taman Bunga, berarti Taman Bunga, T-nya kalau disertai dengan namanya berarti besar. Ini salah, ini salah. Nah, ini C atau D. B-nya besar, B besar, A besar, A besar. Di kawasan tempel. Kawasan itu K-nya kecil, bukan besar. Jadi yang benar adalah C. Kawasan tempel, K-nya itu kecil. Nah, yang terakhir kita baca dulu penulisan tanda baca yang tepat. Penulisan tanda baca yang tepat. Oke, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, SD Ultra. Karena ini nama SD, S-nya kan besar. Tetapi ini belum akhir kalimat. Berarti di sini koma. Yang ini kita lihat titik. Jangan terkecoh dengan nama S. S-nya besar berarti titik, bukan. SD. SD 3 panggang kan SD 3 panggang. Itu berarti kan S-nya ini besar. Tapi ini belum selesai kalimat. Berarti yang titik salah, titik salah, titik salah. Kalau A, tidak A, C. Menyelenggarakan berbagai lomba. Ada lomba permainan tradisional, gobak, jangkung. Nah, ini menyebutkan tradisionalnya ada 3. Nah, berarti ini titik 2. Ini koma salah, berarti yang C. Kenapa titik 2? Kayak misal, karena ini kan ada permainan lomba tradisional. Nah, lomba tradisionalnya kan ada gobak, jangkung, dan gasing. Seperti kalau sayur mayur ada kobis, sawi, dan brokoli. Nah, ini titik 2. Alat tulis kalau disebutkan macamnya titik 2. Pensil, pulpen, dan lain-lain. Nah, ini titik 2. Gitu ya. Nah, itu adalah cara mengerjakan perbaikan ejaan di nomor-nomor terakhir. Silahkan kalian lebih teliti, terus dibaca buku Algendonnya, jangan untuk bantal tidur ya. Karena sudah dipinjami, kalian boleh kalau mau beli buku-buku yang lain ya, karena Algendon itu kan udah habis toh soal-soal cerita yang soal-soal yang kita kerjakan. Nah, sekian dulu video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.